Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berada di dalam program Cangkir Tasawuf episode 285. Ini adalah bagian dari kajian panjang terkait dengan munculnya konsep ketuhanan di dalam peradaban manusia. Di dalam sejumlah episode kita telah melakukan kajian-kajian dalam sudut pandang yang berbeda-beda untuk mendapatkan kefahaman yang komprehensif dan mendapatkan kesimpulan yang holistik. Di episode yang lalu kita telah melakukan kajian menarik terkait dengan munculnya konsep ketuhanan di dalam peradaban manusia dalam sudut pandang cognitive science. Apa itu cognitive science? Adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perkembangan kecerdasan manusia. Di dalam kajian kita kadang menggunakan istilah konsep ketuhanan, misalnya munculnya konsep ketuhanan di dalam sejarah peradaban manusia. Atau kadang-kadang kita langsung menggunakan istilah Tuhan atau sejarah Tuhan di dalam peradaban manusia. Kedua-duanya bisa dilakukan atau bisa digunakan untuk menggambarkan tentang proses peradaban manusia terkait dengan sudut pandangnya atau pemahamannya terhadap Tuhan itu. Ketika kita menggunakan istilah sejarah Tuhan, dan ini ada yang mempertanyakan di dalam forum kita, maka sesungguhnya itu bukan sesuatu yang salah. Kenapa? Karena istilah Tuhan itu sesungguhnya bersifat universal atau bersifat general. Tuhan itu menunjuk kepada suatu entitas yang tidak selalu menunjuk kepada Tuhan pencipta alam semesta. Melainkan kepada sesuatu yang disembah-sembah, yang diagungkan, yang dimuliakan, dan seterusnya. Maka kita mengenal dalam peradaban manusia, Tuhan itu bisa berupa patung-patung, bisa berupa pohon, bisa gunung-gunung, bisa segala macam yang bersifat material, atau kemudian menjadi sesuatu yang lebih abstrak terkait dengan para dewa-dewi yang jumlahnya banyak. Dan semakin abstrak, semakin transenden menuju kepada keberadaan Tuhan yang semakin tidak bisa digambarkan oleh kemampuan kemanusiaan kita. Poin pentingnya adalah istilah Tuhan itu bersifat general. Kalau di dalam Islam tidak selalu menunjuk kepada Tuhan Allah, melainkan bisa Tuhan yang bermacam-macam itu. Karena itu kita bisa menggunakan istilah sejarah Tuhan di dalam peradaban manusia. Bukan berarti sejarah Tuhan Allah, melainkan sejarah Tuhan yang macam-macam itu. Ini adalah poin yang pertama, menjawab pertanyaan yang ada di forum kita. Poin yang kedua adalah kita juga bisa menggunakan istilah konsep ketuhanan. Ketika kita mengacu kepada istilah Tuhan yang sudah menjurus kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, kalau di dalam Islam adalah Tuhan yang menciptakan jagat raya, memeliharanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kita bisa menggunakan istilah konsep ketuhanan dalam sejarah kemanusiaan atau sejarah peradaban. Oke ya, saya kira itu sekedar klarifikasi kepada kawan-kawan karena ada yang mempermasalahkan terkait dengan istilah sejarah Tuhan dan sejarah konsep ketuhanan. Dua-duanya bisa digunakan sesuai dengan konteks atau pemahaman kita terkait definisi kata Tuhan itu. Yang kedua, kita kemudian membahas terkait konsep ketuhanan itu atau sejarah Tuhan, ya, dua-duanya bisa digunakan terkait dengan perkembangan kecerdasan manusia. Maka kita menemukan penelitian-penelitian yang menarik di dalam dunia cognitive science. Bahwa ternyata manusia sejak kecil, bahkan sejak bayi, itu sudah memiliki insting ketuhanan. Sejumlah penelitian menunjukkan hal itu dan ini dilakukan secara eksperimental, secara saintifik, bisa dipertanggungjawabkan logikanya, rasionalitasnya, analisanya, bahkan kesimpulan empiriknya.
Misalnya yang dilakukan dalam penelitian bertajuk religious baby, bayi yang sudah memiliki sifat religius, dilakukan oleh seorang peneliti dari Amerika, dari Yale University, yaitu Paul Bloom. Ringkasnya kesimpulannya adalah pada bayi ternyata dia sudah memiliki default mode default atau sesuatu yang sudah inherent di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, di dalam perasaannya terkait dengan adanya nilai-nilai baik dan buruk sebagai sumber moral. Karena ketuhanan dan kemudian keagamaan itu erat kaitannya dengan konsep nilai baik dan buruk itu. Ternyata pada anak kecil atau bahkan bayi usia sekitar 6 bulanan itu sudah bisa merasakan dan mempersepsi adanya nilai-nilai baik dan buruk. Maka disimpulkan oleh Paul Bloom bahwa pada seorang bayi dia sudah memiliki insting ketuhanan, di mana ketuhanan dikaitkan dengan nilai-nilai etika, nilai-nilai moral yang merujuk pada kebaikan dan keburukan itu. Yang kedua itu dilakukan di Inggris dari Oxford University. Misalnya penelitian yang dilakukan yang bertajuk natural religion, agama yang bersifat alamiah. Penelitinya adalah Justin Barrett, di mana ringkas kata dia menyimpulkan bahwa pada anak-anak usia sekitar 3 tahun sampai 5 tahun, mereka itu secara instinktif selalu membicarakan dan mengakui, merasakan keberadaan sesuatu kekuatan yang adikodrati, yang di luar kemampuan manusia, yang memiliki kekuasaan tak terbatas, yang memiliki kehendak luar biasa, dan seterusnya yang bisa disebut sebagai yang maha segala-galanya. Padahal anak-anak ini tidak mendapatkan pelajaran dari sekitarnya, tidak mengalami cuci otak bahkan untuk mengakui keberadaan Tuhan. Melainkan secara instinktif, disimpulkan dalam penelitian itu, ternyata anak-anak sudah memiliki insting ketuhanan. Nah ini kita bisa perluas ke berbagai macam bangsa, suku bangsa di pedalaman dan dalam peradaban manusia yang kita bisa melihatnya sampai sekarang bahwa mereka sesungguhnya memiliki insting ketuhanan itu. Meskipun kemudian Tuhan itu muncul dalam bentuk wujud konsep yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita kaitkan ini dengan konsep ketuhanan di dalam Islam menjadi sangat menarik. Karena Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim bahwa sesungguhnya seorang bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah pengakuan ketuhanan sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam. Orang tuanya lah, lingkungannya lah, pendidikannya lah yang menjadikan seorang anak itu kemudian memiliki pemahaman yang bermacam-macam. Bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa Majusi, dan lain sebagainya. Itu di dalam hadis. Tetapi di dalam Al-Quran lebih tegas lagi terkait dengan fitrah itu seperti yang Allah sampaikan di dalam surat Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyimu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Fitratallahil lati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia mengikuti fitrah Allah itu. Jadi inilah yang kemudian dijelentrehkan dalam berbagai ayat bahwa manusia sudah memiliki kesadaran, insting secara natural, secara alamiah tentang eksistensi ketuhanan itu. Sahabat sekalian, saya kira ini poin penting yang perlu kita garis tebali.
yang memberikan landasan kepada kita bahwa agama Islam telah mengajarkan manusia itu sesungguhnya sudah memiliki fitrah ketuhanan. Nah, lantas muncul pertanyaan di dalam forum kita, di antaranya, kenapa Tuhan yang disebut Allah itu baru muncul di abad ke-7? Ini tentu saja adalah pertanyaan yang menarik dan perlu diklarifikasi karena didasari oleh ketidakfahaman terkait dengan diksi atau istilah Allah. Yang sesungguhnya istilah Allah itu sudah kita bahas di beberapa episode yang sebelumnya, bahwa kata Allah itu adalah leburan dari dua kata, yaitu kata al dan kata ilah. Al itu adalah kata depan atau kata sandang yang memberikan kepastian terhadap kata berikutnya, ilah. Ilah adalah Tuhan yang bersifat general. Tuhan itu seperti tadi saya sampaikan di depan, bisa berupa atau berwujud apa saja. Bisa benda mati, bisa dewa-dewi, bisa roh nenek moyang, bahkan bisa diri sendiri, atau harta benda atau kekuasaan, dan apapun itu bisa disebut sebagai Tuhan, bisa disebut sebagai ilah ketika seseorang atau sekelompok orang mempertuhan dia, memuliakan dia, menyembah-nyembahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kata ilah itu bermakna Tuhan yang general atau generik. Begitu diberi kata depan al-ilah itu menjadi bermakna khusus. Bukan Tuhan yang macam-macam yang beraneka ragam, melainkan Tuhan yang itu, al-ilah. Kemudian di dalam penyebutannya atau pembicaraan ungkapan kata-kata lisannya itu melebur al-ilah menjadi Allah. Jadi sahabat sekalian, dengan kefahaman ini, maka kita mendapatkan pemahaman bahwa Allah itu adalah Tuhan yang khusus, Tuhan yang spesifik. Di mana kata Tuhan, ilah itu memang memiliki sejarah yang panjang. Munculnya Tuhan atau munculnya konsep ketuhanan, karena Tuhan itu bisa bermakna segala macam itu tadi, maka ada sejarah terkait dengan eksistensi Tuhan. Atau ada sejarah terkait dengan konsep ketuhanan. Dua-duanya bisa digunakan. Tapi poin pentingnya adalah istilah al-ilah atau Allah itu menjadi puncak kesimpulan dari seluruh proses konsep ketuhanan. Nah, ini menjadi poin penting untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan tadi. Kenapa istilah Allah atau al-ilah itu baru muncul di abad ke-7 ketika Allah mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan istilah Allah ini sesungguhnya adalah istilah yang menegasikan atau setidak-tidaknya menjadi proses puncak dari seluruh proses konsep ketuhanan sejak ribuan tahun yang sebelumnya sampai puncaknya di abad ke-7 itu. Jadi jangan dipersepsi atau bukan berarti bahwa Allah sebagai Tuhan itu baru muncul di abad ke-7. Bukan. Istilah Allah itu baru muncul di abad ke-7 sebagai sebuah definisi terhadap proses pencarian terhadap konsep ketuhanan yang muncul dalam peradaban manusia. Maka kita bisa melacaknya dalam sejarah peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu, khususnya terkait dengan munculnya konsep ketuhanan atau agama di dalam peradaban manusia. Kita mencatat setidak-tidaknya ada 8 agama besar yang dominan yang tercatat dalam peradaban manusia. Yang paling tua adalah agama Hindu yang muncul kurang lebih 1.500 tahun sampai 1.200 tahun sebelum Masehi. Muncul di kawasan India dari para pertapa yang melakukan kontemplasi dan memunculkan ajaran-ajaran yang bersifat tradisi yang kemudian dikumpulkan menjadi kitab suci. Di mana di dalam konsep agama Hindu ini diajarkanlah keberadaan Tuhan. Tuhan di dalam agama Hindu bersifat politeistik dan monistik.
Politeistik adalah mengakui keberadaan Tuhan-Tuhan yang banyak. Maka di dalam agama Hindu dikenal para dewa-dewi yang disembah-sembah, dimuliakan secara spesifik. Ada dewa, misalnya dewa angin, atau dewa terkait dengan matahari, atau terkait dengan dewa di lautan, atau dewi-dewi terkait dengan kesuburan, terkait dengan pertanian dan sebagainya. Semua itu adalah masuk dalam definisi Tuhan. Tetapi Tuhan yang berwujud dewa-dewi itu kemudian memiliki Tuhan atau dewa-dewi yang lebih besar lagi, yang kemudian di dalam Hindu dikenal sebagai ada dewa yang bernama Brahma. Di mana Brahma ini disebut atau didefinisikan sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tapi selain Brahma, ada juga Dewa Wisnu. Di mana Dewa Wisnu ini bertugas atau memiliki kekuasaan untuk memelihara alam semesta. Dan yang ketiga adalah Dewa Shiva yang bisa menghancurkan alam semesta itu. Jadi Tuhan-Tuhan atau dewa-dewi yang dipertuhan itu kemudian diwujudkan menjadi semakin spesifik. Mereka berada di dalam kekuasaannya tiga dewa ini, Brahma, Wisnu, dan Shiva. Maka disebutlah di dalam ilmu teologi terkait dengan ketuhanan bahwa Tuhannya agama Hindu itu bersifat politeistik. Tuhannya banyak. Tetapi selain bersifat politeistik, juga bersifat monistik. Apa itu monistik? Monistik adalah ketiga dewa ini, Brahma, Wisnu, dan Shiva, itu kemudian dilebur menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai Brahman. Jadi Brahman ini menunjuk kepada eksistensi Tuhan yang wujudnya atau mewujud menjadi Brahma, Wisnu, dan Shiva, dan kemudian membawahkan Tuhan-Tuhan yang lebih banyak, Tuhan-Tuhan yang lebih spesifik dalam bentuk atau dalam wujud dewa-dewi yang lebih khusus sifatnya. Ini muncul di 1500 tahun sampai 1200 tahun sebelum Masehi. Maka itulah konsep ketuhanan di era itu. Nah, konsep ketuhanan ini kemudian berkembang. Yang lebih muda dari Hindu itu adalah Yudaisme muncul di sekitar 1300 tahun sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Kalau Hindu itu muncul di India, maka Yudaisme ini muncul di Timur Tengah. Lebih khusus lagi adalah di Bani Israel, di kawasan Kan'an dan Mesir. Di mana nabinya kita kenal dalam sejarah adalah Nabi Musa. Dan konsep ketuhanannya, kemudian nama Tuhannya itu disebut sebagai Yahweh atau Elohim atau kadang disebut sebagai Adonai. Yahweh ini menunjuk kepada Tuhan yang satu, berbeda dengan konsep ketuhanan di dalam Hindu. Yudaisme mengakui Tuhan itu hanya satu, yang tidak bisa dipersepsikan. Disebut sebagai Yahweh. Kadang-kadang diganti dengan Elohim yang bermakna Tuhan secara umum. Atau Adonai, sesuatu yang diagungkan, dimuliakan. Ini adalah konsep awal dari Tuhan yang bersifat monoteistik, bukan monistik. Kalau monistik itu banyak Tuhan dilebur menjadi satu. Kalau monoteistik memang dia menganggap atau mengkonsepkan Tuhan itu cuma satu. Tetapi menariknya di dalam agama Yudaisme ini, konsep monoteistik itu tidak bersifat universal, melainkan bersifat lokal dan bersifat regional. Sehingga agama Yudaisme itu hanya berkembang di kawasan lokal itu dan ditujukan hanya untuk kaum Bani Israel. Tapi secara konsep ketuhanan ini memunculkan konsep monoteistik yang pertama. Lebih muda dari dua agama besar itu adalah agama Zoroastrianisme yang muncul di kawasan Iran atau kawasan Persia. Di mana Zoroastrianisme ini diciptakan atau dilahirkan oleh seseorang tokoh filsuf yang bernama Zoroaster.
dan mengajarkan konsep ketuhanan yang disebut sebagai monoteistik dualistik. Dikenal Tuhannya itu ada dua, penguasanya ada dua, yaitu penguasa kebaikan, Tuhan kebaikan yang disebut sebagai Ahura Mazda, dan Tuhan penguasa kejahatan atau keburukan yang disebut sebagai Ahriman. Maka ada yang menyembah Ahura Mazda sebagai Tuhan kebaikan, tetapi ada yang takut dan memuliakan Ahriman. Dua-duanya ini Tuhan, antara Tuhan baik dan Tuhan buruk, ini kemudian dijadikan sebagai sesembahan oleh penganutnya. Nah, bergantung untuk kepentingan yang mana mereka memuliakan Tuhan yang mana. Tetapi dalam ilmu teologi ini disebut sebagai monoteistik dualistik. Selalu ada yang berseberangan antara baik dan buruk, penguasa terang dan penguasa kegelapan. Ini adalah konsep ketuhanan yang muncul di sekitar 1000 tahun sebelum Masehi sampai 600 tahun sebelum Masehi. Kemudian antara tahun 500 sampai 300 tahun sebelum Masehi, muncullah 3 agama yang memiliki konsep ketuhanan kurang lebih sama. Yang pertama adalah agama Buddha yang muncul di India, di mana agama Buddha ini tidak mengajarkan tentang keberadaan Tuhan, melainkan lebih kepada karma atau perbuatan baik dan buruk dengan segala macam akibatnya. Sedangkan di Tiongkok itu muncul agama Tao dan Konghucu. Dua-duanya ini adalah mengajarkan tentang kebajikan, tentang perbuatan-perbuatan dan segala macam akibatnya. Agama Konghucu dan kemudian Tao itu dua-duanya juga tidak mengajarkan atau menekankan konsep ketuhanan. Agama Konghucu itu lebih kepada etika, lebih kepada moral dan sebagainya, mengajarkan tentang perbuatan, amal kebajikan dan akibat-akibatnya ketika melakukan keburukan. Sama dengan Tao, meskipun Taoisme itu memberikan gambaran terkait dengan keberadaan sesuatu yang transendental, yang bersifat metafisik, tetapi tidak menjelaskan lebih jauh tentang konsep ketuhanannya, kecuali hanya menyebut sebagai Tao, keseimbangan jagat raya. Demikian juga Konghucu itu menyebutnya sebagai Tian, yang mengarah kepada langit. Ada satu kekuatan yang di langit sana, tetapi tidak lagi dibahas lebih jauh. Jadi 3 agama ini antara Buddha, Konghucu, dan Tao itu memiliki konsep ketuhanan yang kurang lebih sama, yang hanya menjelaskan tentang keberadaan sesuatu yang transendental, tetapi kemudian tidak dikonsepkan lebih jauh sebagai Tuhan. Nah, setelah itu barulah muncul 2 agama yang sekarang mendominasi peradaban manusia, yaitu agama Kristen dan agama Islam. Di mana agama Kristen itu memiliki konsep hampir mirip dengan agama Hindu, politeistik monistik. Karena di dalam agama Hindu itu diajarkan keberadaan dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa yang disebut sebagai Trimurti, yang kemudian monistik dipersatukan menjadi Brahman. Demikian juga di dalam ajaran Kristen, ada 3 semacam Trimurti yang kemudian disebut sebagai Trinitas. Tuhannya adalah Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Roh Kudus yang kemudian disatukan, dileburkan menjadi yang disebut sebagai Tuhan saja. Jadi dalam ilmu teologi ini disebut sebagai politeistik monistik. Nah, berbeda dengan Islam yang kemudian mengajarkan konsep ketuhanan secara mutlak, bahwa Tuhan itu adalah bukan Tuhan yang lain-lain itu, melainkan Tuhan yang satu saja. Mutlak keberadaannya tunggal dan tidak bersifat lokal atau regional atau bagi umat tertentu atau bagi kaum tertentu, melainkan Tuhan bagi seluruh alam semesta. Tuhannya jagat raya, Tuhan yang menciptakan segala realitas ini dengan segala isinya. Itu sifatnya mutlak di dalam ajaran Islam. Maka ribuan ayat di dalam Al-Quran itu menggambarkan tentang tidak adanya Tuhan-Tuhan yang lain-lain itu, kecuali adalah Tuhan yang itu. Al-Ilah.
La ilaha illa al-ilah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang banyak itu, yang dijamakkan sebagai alihah, illa kecuali al-ilah. Kecuali Tuhan yang itu, yang kemudian dileburkan menjadi Allah. Sehingga kata Allah itu sesungguhnya di dalam Al-Quran itu adalah sebuah sebutan saja, salah satu sebutan kepada Tuhan yang khusus, yang memiliki sifat-sifat yang banyak yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Asmaul Husna. Sehingga Allah di dalam surat Al-Anbiya 22-24 misalnya, itu mengkontraskan antara keberadaan Tuhan-Tuhan yang banyak, Tuhan-Tuhan yang lain dengan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Al-Ilah, Tuhan yang itu, yang memiliki kekuasaan, memiliki kehendak, memiliki maha segala-galanya. Mari kita baca di dalam surat Al-Anbiya ayat 22-24. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Amittakhadhu min dunihi alihah. Qul hatu burhanakum. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, pastilah keduanya, Tuhan langit dan Tuhan bumi itu telah hancur binasa. Maka maha suci Allah yang mempunyai arsy dari apa yang mereka sifatkan. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, justru merekalah yang akan ditanyai oleh Allah. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia? Katakanlah, unjukkanlah hujahmu atau argumentasimu. Ayat ini memberikan gambaran yang sangat logis dan rasional kepada kita untuk menunjukkan hujah, argumentasi di dalam membangun konsep ketuhanan. Poin pentingnya kata ayat ini, kalau Tuhan itu banyak di seluruh alam semesta ini, maka semuanya pasti akan hancur karena akan melakukan peperangan, saling menguasai, saling pingin mengalahkan, memenangkan dan seterusnya. Dikarenakan Tuhan itu pasti memiliki ego ketuhanan untuk menjadi yang paling berkuasa. Maka kata ayat ini, semua Tuhan-Tuhan itu pasti akan mencari Tuhan yang paling Tuhan, yang memiliki dan menciptakan seluruh alam semesta ini. Dan itu adalah Allah, Al-Ilah, Tuhan yang itu, yang satu-satunya itu. Sehingga di ayat yang berbeda lagi, diberikan penegasan terkait dengan Tuhan yang satu itu. Misalnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 108. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka hendaklah kamu berserah diri hanya kepadanya semata. Jadi sangat lugas Al-Quran menegaskan tentang kemutlakan, keniscayaan, kepastian bahwa Tuhan itu ya cuman satu saja yang menciptakan, memelihara, dan menguasai seluruh jagat raya ini. Nah, lantas terkait dengan nama-nama yang banyak itu, sesungguhnya Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu, Al-Ilah, Tuhan yang itu, memang bisa disebut dengan nama apa saja yang menggambarkan sifat-sifat keagungannya, sifat-sifat kemuliaannya, yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Al-Asma'ul Husna. Mari kita baca surat Al-Isra ayat 110. Qul id'ullaha awid'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Wala tajhar bisolatika, wala tuhafid biha, wabtaghi baina dzalika sabila. Katakanlah, sebutlah Allah atau sebutlah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu sebut, dia mempunyai Al-Asma'ul Husna. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Sahabat sekalian,
Allah atau Al-Ilah itu bisa disebut dengan berbagai nama, bukan berarti muncul di abad ke-7 itu. Tuhan sebagai Tuhan yang sesungguhnya, Al-Ilah atau kemudian kita kenal sebagai Allah, sesungguhnya adalah pencipta seluruh alam semesta dengan segala isinya. Tetapi Tuhan yang sesungguhnya itu kemudian dikenali, dicoba difahami, disebut dengan berbagai nama sejak ribuan tahun yang lalu seiring dengan berkembangnya peradaban. Tetapi kalau kita lihat dalam konsep ketuhanan itu, maka konsep ketuhanan itu berkembang terus. Dari Tuhan yang kemudian digambarkan Al-Quran sebagai belum Tuhan yang sebenarnya, dikarenakan mengacu kepada Tuhan yang banyak dan wujud Tuhan yang bermacam-macam yang tidak pantas disembah dan seterusnya, sampai kemudian berkembang seiring dengan peradaban dan kecerdasan manusia menuju kepada kefahaman terhadap Tuhan yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan mendapatkan benang merahnya, pencerahan dari ayat-ayat yang kita lakukan kajiannya seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.